Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah tabligh akbar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah azza wa jalla atas nikmat dan berbagai macam karunia-Nya kepada kita. Malam ini kita bisa duduk di majelis ini. Tabligh akbar ini tidak semata-mata kita bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu, tapi juga ini kesempatan untuk kita saling mengenal. Yang di bawah bisa menyaksikan tempat kita yang di atas. Ketika kita tabligh akbar di bawah, yang di atas bisa menyaksikan dan bertemu dengan kawan-kawan kita yang di bawah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian
dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Semuanya ini apa? Lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Kalau dalam pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan sahabatnya. Di Mekah terjadi bagaimana Nabi mempersaudarakan para sahabat di antara yang Makki. Setelah berhijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan al-muhajirun wal ansar. Ini salah satu asbab motivasi kita tabligh akbar di tempat yang mulai ini, tabligh akbar di tempat yang lain, supaya kita lebih dekat saling mengenal. Barakallahu fikum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah jalan keselamatan dan jalan kemenangan umat. Berbicara tentang perkara an-najat, keselamatan para hadirin Allah Azza wa Jalla. Ini adalah perkara yang menyusahkan para sahabat. Perkara yang menjadikan pikiran sahabat gundah, bingung, karena besarnya dan pentingnya urusan keselamatan. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan ambil beberapa poin yang berkaitan dengan jalan keselamatan dan kemenangan umat. Poin pertama, para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, hamba yang sukses adalah hamba yang memperhatikan kebaikan dirinya, hamba yang memperhatikan keselamatan dirinya dunia maupun akhirat, selamat dari bahaya, selamat dari kebinasaan, dan yang lebih besar lagi selamat dari api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang Allah Azza wa Jalla jauhkan dia dari api neraka, selamatkan dia dari api neraka, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia adalah kamathali rajulin istadhalla tahta syajaratin, bagaikan orang berteduh di bawah teduhnya pepohonan. Apakah teduh bayangan itu akan selamanya memberikan kita keteduhan? Tidak selamanya. Bayangan itu akan hilang mengikuti sinar matahari. Maka ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya urusan keselamatan ini, sebagaimana dalam muqaddimah tadi, sahabat-sahabat mulia, al-khulafa, khalifah yang mulia yang tiga, mereka sendiri khawatir, mereka sendiri bingung, mereka sendiri gundah gulana. Bagaimana caranya untuk bisa selamat?
Telah diriwayatkan di dalam Musnadul Imam Ahmad dengan sanad yang hasan atau dengan sanad yang sahih, sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu satu ketika dia duduk di tempat bangunan yang tinggi. Tiba-tiba lewatlah sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab. Fasallama alaih. Umar mengucapkan salam kepada sahabat Utsman ibn Affan. Utsman mengatakan falam ash'ur annahu marra wa sallam. Aku tidak merasakan kalau Umar itu lewat, aku tidak merasakan kalau Umar itu mengucapkan salam. Bagaimana? Seperti orang yang kebingungan. Utsman seperti orang yang kebingungan, yang memikirkan sesuatu yang besar. Lalu apa yang terjadi? Umar mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu berkata, "Hai Abu Bakar, apa engkau tidak heran dengan sahabatku Utsman? Aku datang melewatinya dan menyalaminya, tetapi dia diam dan tidak menjawab salamku. Apa engkau tidak heran?" Apa yang membuat Utsman seperti itu? Ini tanda tanya Umar kepada sahabat Abu Bakar. Akhirnya di zaman Khalifah Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar, apa yang terjadi para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala? Datanglah Abu Bakar kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma bersama Umar radhiyallahu an. Datang Abu Bakar ke tempatnya Utsman bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kumpul 3 khalifah ini. Tapi saat itu yang menjadi khalifah siapa? Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Hai Utsman, saudaramu Umar datang kepadaku dan dia menceritakan bahwasanya dia pernah mendatangimu dan menyalamimu, tapi kenapa engkau diam dan tidak menjawab salamnya?" Maka Utsman mengatakan, "Faqultu wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wa la sallamta." Utsman menjawab, "Hai Abu Bakar, ketika Umar lewat dan menyalamiku, aku tidak tahu kalau dia lewat, dan aku tidak tahu kalau dia mengucapkan salam. Maka aku pun tidak menjawab apa yang dia ucapkan." Langsung Abu Bakar mengatakan, "Nampaknya hai Utsman, ada sesuatu yang kamu pikirkan. Nampaknya ada sesuatu yang membuat engkau kepikiran." Nah, biasa para jamaah, kita lamun tersusah, lamun arak terpikiran, arak dengan nyalamin itang ubet adahna. Ini terkelingu iya. Utsman seperti itu. Abu Bakar tahu, sepertinya ada sesuatu dalam pikiranmu yang membingungkan engkau, sehingga engkau tidak merasa sahabatmu, saudaramu Umar lewat, saudaramu Umar salam, sehingga engkau tidak menjawab. Apa jawaban Utsman? Tepat sekali. Ada sesuatu yang aku pikirkan. Apa itu? Dikatakan
tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'aluhu an najati hadzal amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah azza wa jalla sebelum aku sempat mempertanyakan kepada Nabi apa jalan selamat. Bayangkan para jamaah, ini yang aku pikirkan. Ini yang membuat pikiran ini kacau, kalut. Nabi SAW meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, tapi aku belum sempat bertanya bagaimana caranya, bagaimana jalannya supaya bisa selamat. Bayangin para jamaah, sahabat Nabi kok bilang jelo ngaji setiap hari, belajar kepada Nabi SAW, masih dia pikirkan bagaimana jalan selamat. Bagaimana dengan kita niki para jamaah? Yang penting sudah sunnah, selamat. Padahal ngajinya sekali setahun. Ngajinya kalau datang tamu. Ngajinya kalau datang guru ke kampungnya. Ini yang tidak pernah terpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi dia masih mengatakan Allah mewafatkan nabinya dan aku belum sempat menanyakan apa jalan keselamatan. Dan ini menunjukkan kepada kita para hadirin, ulama besar dari kalangan sahabat terkadang ada satu ilmu yang luput darinya. Apalagi kita bukan ulama. Sebagai penuntut ilmu yang pas-pasan, kalau pas ngajinya, berapa banyak ilmu yang tidak ketahui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang hidup dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih bisa terlewatkan ilmu Nabi dari mereka. Dia mengatakan Nabi telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi aku belum sempat menanyakan apa jalan selamat. Ya Allah. Di saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Qad sa'altuhu an dzalik." Tenang wahai sahabatku Utsman, aku sudah menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman langsung gembira, dia senang. Langsung bangun berdiri. Apa itu? Bi abi anta wa ummi, hai Amirul Mukminin, hai Abu Bakar, ibu dan bapakku menjadi tebusanmu. Kasih tahu aku apa jalan selamat itu. Saking senangnya ini mengetahui ternyata ada yang menghafal hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang dia pikirkan seumur-umur sampai lupa kalau kawan dekatnya menyalaminya. Lamun itakan lamun namai jangan terlupa teman toak terliwat kana. Gitu apa ya? Ya, lupa kalau mertuanya lewat katanya. Saking enaknya lauknya. Kalau sahabat dia lupa kalau sahabatnya salam karena bingung bagaimana cara untuk bisa selamat. Ya, ba'idun baina tsara wa thuraya, terlalu jauh antara bumi dengan langit. Ya Allah. Aku sudah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Utsman mengatakan, bi abi anta wa ummi wa anta ahaqqu biha. Ibu dan bapakku menjadi tebusanmu. Memang pantas engkau ya Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar orang tidak pernah terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan, ataitu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Qala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, qultu ya Rasulullah, mana jatuh hadzal amr? Apa jalan keselamatan ya Rasulullah? Bagaimana kita bisa selamat ya Rasulullah? Apa sebab-sebab keselamatan di dunia ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man qabila minnil kalimah, siapa yang menerima dariku satu kalimat, siapa yang menerima dari diriku satu kalimat, allati aradtu ala ammi, yang aku tawarkan kepada pamanku. Siapa yang menerima satu kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya fahuwa lahu najat, tetapi pamanku menolaknya, maka siapa yang menerimanya dia selamat. Siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku yang beliau tolak, maka dia selamat. Masya Allah. Siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku tapi dia menolak, dia akan selamat. Ini khulafa ats-tsalath, Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Sahabat yang lain, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu warda, sebagaimana dibawakan dalam Mustadrakul Hakim. Abdullah bin Rawahah ketika berada di rumahnya, annahu baka, beliau menangis. Istrinya bertanya, Abdullah bin Rawahah, ma abkak? Hai suamiku, apa yang membuatmu menangis? Qala dzakartu qaulahu ta'ala, aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap orang di antara kalian pasti akan mendatangi neraka. Dan itu merupakan suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya merangkak dalam keadaan hina. Sahabat mulia mengatakan, anju minha amla, la adri, aku tidak tahu bisakah aku selamat dari api neraka itu atau tidak. Sementara mereka adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka khawatir bisa selamat dari neraka atau tidak. Maka perkara keselamatan ini perkara besar para jamaah. Itu sebabnya kita pilih tema ini. Mudah-mudahan ini memotivasi kita, memberikan kita semangat yang lebih, fokus lagi, tingkatkan lagi sebab untuk kita bisa selamat. Iya para hadirin, jalan yang kita tempuh sudah benar, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya para jamaah, kita yang berjalan ini sudah benar apa tidak? Jalannya kita sudah tepat apa tidak? Ataukah kita masih merangkak? Ataukah kita masih tidur-tidur di rumah? Orang sudah sampai, kita masih di tengah jalan, atau bahkan kita masih belum berangkat. Kemudian kita ini para jamaah, ya, jalannya sudah benar, tapi apakah kita tidak terjatuh di tengah jalan atau tidak? Kenapa? Karena Allah mengatakan, fatazilla qadamun ba'da thubutiha, akan tergelincir kaki-kaki itu setelah dia kokoh. Jadi orang yang sudah berjalan di atas yang hak, mereka harus lebih khawatir. Kenapa? Karena yang tergelincir itu yang sudah berdiri tegak. Kalau yang jatuh, apa yang mau tergelincir? Karena mereka sudah jatuh. Kita ini sudah mulai berdiri, kita ini sudah mulai berjalan, ada yang sudah mulai berlari. Saat kita berjalan, apakah kita akan tersandung? Saat kita berlari, apakah kita akan jatuh? Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, poin pertama ini
Hamba yang diberikan taufik, mereka yang sungguh-sungguh memperbaiki dirinya, mensucikan dirinya, dan bersungguh-sungguh bagaimana menyelamatkan dirinya. Karena keselamatan ini sungguh-sungguh telah menyusahkan, sungguh-sungguh telah menjadi pikiran sahabat-sahabat mulia, di antaranya Utsman ibn Affan, demikian sahabat-sahabat yang lainnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua para jamaah, a'zamu asbabin najati yaumil qiyamah, sebab selamat pada hari kiamat, balla najata illa bih, bahkan tidak akan ada keselamatan dan tidak ada jalan selamat kecuali dengannya. Wa huwa tauhidullah azza wa jalla, yaitu apa? At-tauhid. Tauhidullah azza wa jalla wa ikhlasul ibadah lillah azza wa jalla, mengikhlaskan ibadah kepada Allah azza wa jalla, yang menjadi tujuan Allah azza wa jalla menciptakan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Ini a'zam asbabun najat wa a'zamu sabilun najat, jalan terbesar, sebab terbesar untuk kita bisa selamat. Itulah dia yang diungkapkan dengan kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Dan itu makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Man qabila minni hadhil kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najat. Siapa yang mau menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku yang ditolak, maka baginya keselamatan. Kalimat ini kalimat la ilaha illallah. Inilah dia a'zamu asbabun najat wasabilun najat. Tidak ada lebih besar dari kalimat tauhid. Tidak ada lebih besar dari tauhid yang menjadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Dan yang kita maksud di sini para jamaah, laisa mujarradu at-talaffuz biha, bukan sebatas kita melafazkannya, tapi lebih dari itu, la ilaha illallah i'tirafan bil qalb, kita yakini atau tasdiqan bil qalb, yang dibenarkan oleh hati, yang diikrar oleh lisan, yang dipraktikkan oleh anggota badan. Bagaimana? Dengan kita meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena tidak akan sempurna dan tidak akan benar tauhid seseorang kecuali dia harus bersih dari kesyirikan. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-usul allati yanbani 'alaiha sa'adatu ibnu Adam thalath. Pokok yang menjadi kebahagiaan anak Adam adalah 3. Fa idza faqada waqa'a fi dhiddih. Jikalau kehilangan maka akan jatuh dalam lawannya. Yang pertama at-tauhid wa dhidduhu syirik. Yang pertama adalah tauhid, lawannya adalah kesyirikan. Ketika seorang hamba bertauhid, maka dia harus jauhkan kesyirikan. Kalau dia tidak bertauhid, maka jatuhlah dia dalam kesyirikan. Syirik para jamaah, perkara yang paling ditakutkan oleh para nabi, bukan saja sahabat. Kalau sampai kita yang tidak takut kepada kesyirikan, berarti apa? Kita masih jauh dari jalurnya nabi. Karena para nabi, orang yang paling mulia, orang yang maksum, mereka yang paling takut kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat contoh Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Abu Sayyab, siapa bapaknya para nabi? Balamu. Hilaf, aku lolos nuka. Baik. Bang Romi. Mana Bang Romi? Daslan. Siapa bapaknya para nabi, Bang Romi? Ai ke bapak Nabi Nuh. Lolos. Saya nunggu hadiah nih, mudah-mudahan cepat datang. Bagaimana?
Mate nak kajak bapak tanu nugisi beyak ke Nabi doang. Ya, bagaimana Abu Harmain? Ya salam. Abu Hadza. Lihat ini sahabatnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi siapa? Ibrahim alaihissalatu. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ibrahim berkata, ya Rabb, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Wajnubni, jauhkan aku, wa baniya, dan keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, sungguh berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Maka Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, man ya'manul bala'a ba'da khalilillah atau khalilur rahman. Ibrahim alaihissalatu wassalam, siapa yang akan merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim kekasih Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang akan merasa aman? Kalau kita merasa aman dari kesyirikan, para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, merasa aman dengan tauhid kita, merasa percaya diri dengan tauhid kita, mungkin jalannya kita belum ketemu dengan jalannya para nabi. Man ya'manul bala, siapa yang merasa aman setelah kekasih Allah Azza wa Jalla Ibrahim, yang dia sendiri menghancurkan berhala dengan tangan-tangannya, tapi masih juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku beserta keturunanku dari menyembah berhala. Sahal ibn Abdullah At-Tusturi rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagaimana dalam tafsir At-Tusturi pada halaman 83, ahlu la ilaha illallah katsir, yang mengucapkan la ilaha illallah itu banyak. Sahih? Benar ini para jamaah? Tentu keluar dengan mengucap la ilaha illallah. Tentu banyak. Wal mukhlisuna minhum qalil, tetapi yang ikhlas itu sedikit. Yang mengucapkan la ilaha illallah, ahlu la ilaha illallah katsir, banyak, tapi yang ikhlas itu sedikit. Ini memotivasi kita, mendorong kita, mari para jamaah luangkan waktu untuk belajar tauhid. Dan sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Ammar, sebagaimana dibawa oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, al-ulumu khamsatun, ilmu itu ada 5. Ilmun bihi hayatuddin, ilmu, dengan ilmu ini agama hidup. Wa huwa ilmu tauhid, ilmu apa? Ilmu tauhid. Maka ya, kalau mau agama kita hidup, terus belajar tauhid. Kalau kurang belajar tauhid, maka ini agamanya antara hidup dengan mati. Seperti orang yang kekurangan oksigen, seperti orang yang lemah detakan jantungnya otomatis, napasnya pun terengah-engah, bahkan napasnya tersendat. Ini jantung dan pemicunya agama Islam adalah apa? Tauhid. Maka tidak ada pokok keselamatan yang paling besar selain dari la ilaha illallah. Qaulan wa tasdiqan wa amalan. Sehingga ketika dia sudah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla selamatkan dia dari api neraka dengan cara yang pertama, kalau dia tauhidnya murni, tauhidnya sempurna, maka tidak akan disentuh oleh api neraka sama sekali. Mereka akan masuk surga dari pintu sebelah kanan. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70,000
70.000 yadkhuluna min ummati al-jannata bila hisabin wala azab. 70.000 yang akan masuk surga dari umatku tidak ada hisab tanpa azab. Mereka ahlu tauhidin wa tawakkulin, ahli tauhid dan ahli tawakkul. Tapi ingat kata Sahal tadi, yang mengucap la ilaha illallah banyak tapi yang ikhlasnya sedikit. Ya Allah. Yang kedua, diselamatkan dari api neraka jikalau dia punya tauhid yang kurang. Maka apa? Dia akan selamat dari kekekalan di neraka andai kata dia masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, tidak akan masuk ke dalam surga sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang zalimul li nafsihi, yang menzalimi dirinya. Yang mana apa? Mereka akan diancam karena berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia sebab dan jalan yang pertama. Poin yang ketiga, wa min a'zami sabilin najat. Di antara jalan selamat yang paling besar yang kedua adalah al-inayatu bis sunnah wa hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan sunnah, memperhatikan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'alluman wa amalan, baik mempelajarinya maupun mempraktikannya. Ini sebab terbesar untuk selamat hari kiamat setelah la ilaha illallah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagaimana dibawa oleh Imam Ismail Al-Harawi dalam kitabnya Dhammul Kalam atau Dhammul Hawa, beliau mengatakan, man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin selamat, maka dia ambil, dia pegang teguh kitab Allah dan dia pegang teguh sunnahnya, tata caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ungkapkan dalam ungkapan lain, apa kata beliau rahimahullah ta'ala? As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah ibarat kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Siapa yang naik mesti akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Yang tidak ikut sunnahnya Nabi maka dia akan tenggelam. Di dunia tenggelam dalam hawa nafsu dan bid'ah, di akhirat dia akan tenggelam di dalam api neraka. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dalam Sahih Muslim, yang diucapkan oleh Nabi setiap Jumat, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud, ketika menyebutkan hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, 73, 72 di neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti jejakku, langkahku, dan mengikuti jejak dan langkah para sahabatku. Tidak ada jalan keselamatan kecuali ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, kullu turuqi masdudah, semua jalan untuk masuk ke dalam surga semuanya tertutup rapat, illa tariqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan jalannya sudah benar, tinggal kita yang jalan ini benar apa tidak. Apakah kita masih tidur di rumah? Ataukah sudah mulai merangkak nggoyo? Ataukah kita sudah mulai berjalan? Ataukah kita sudah mulai berlari? Di mana kita dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ingat ketika kelak di padang mahsyar, di saat manusia sangat memerlukan minuman, di sana ada sekelompok orang yang diusir oleh para malaikat. Lalu Nabi bertanya, ummati ummati, ya Allah, itu umatku siapa mereka? Kenapa engkau usir mereka? Qala, Allah berfirman,
innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah engkau meninggal dunia. Langsung Nabi mengatakan, suhqan liman baddala ba'di, jauhlah dan menjauhlah orang-orang yang sudah merubah sepeninggalku. Hadis ini sahih dibawakan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi jalan keselamatan terbesar setelah tauhidullah, kita harus mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara untuk mewujudkan tauhid, cara mewujudkan al-ittiba' huwal ijtihad fi tahsilil ilmi syar'i. Bersungguh-sungguhlah untuk mempelajari ilmu Islam ini. Bersungguh-sungguhlah mempelajari ilmu Islam ini yang dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih, sehingga kita beribadah kepada Allah bersandarkan kepada ilmu dan sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara kita mewujudkan jalan keselamatan ini para jamaah. Bersungguh-sungguhlah mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Apakah nana derajinan pada nuntut ilmu? Apa kenana luangkan waktu untuk belajar? Ya penganti tambangan pedoa. No, apa kenana kita le bawa no, ndak ganti-gantian doang. Itu jalurnya, itu jalannya untuk kita bisa mewujudkan jalan keselamatan at-tauhid wa ittiba' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, anna anasir quwwatil muslimin wal ummatul islamiyah laysa fi adadiha wala fi udadiha. Sesungguhnya pokok-pokok dan sebab-sebab atau pokok-pokok unsur-unsur pendukung-pendukung kekuatan kaum muslimin, kekuatan umat Islam bukan pada jumlah, bukan pula pada persenjataan, bukan pula pada kudanya dan pasukan pejalan kakinya, tetapi sumber kekuatan mereka fi aqidatiha wa mutaba'atiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumber kekuatan kita pada akidah ini para jemaah. Sumber kekuatan kita ada pada ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat ini ummatul aqidah. Umat yang kembali kemurnian akidah. Umat hamilu liwa'it tauhid was sunnah, umat yang membawa bendera tauhid dan bendera sunnah, umat yang membawa bendera al-manhajul haq, cara yang benar dalam beragama. Ini sumber kekuatan kita. Maka lihat, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Abu Nu'aim dan yang lainnya dari sahabat Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tatada'al atau kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir umat-umat di penjuru dunia menggerogoti kalian bagaikan sekelompokan orang menggerogoti satu nampan makanan. Qulna ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillati yauma idzin nahnu? Apakah hari itu karena jumlah kita sedikit sehingga kita digerogoti, serbu? Apakah jumlah kita sedikit? Qala la, bal antum katsir. Tidak, tapi kalian saat itu jumlah kalian banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail, tetapi kalian bagaikan buihnya banjir.
kempok banjir, kawok banjir. Adakah gunanya? Adakah nilainya? Arak ke ajina kempok kawok kena para jamaah. Sedam. 2 dam terus ada EP. Ada harganya? Tidak ada. Berarti apa? Tidak memiliki kualitas. Kualitasnya ada pada at-tauhid wal mutaba'ah. Tauhid dan ittiba'. Lalu Nabi SAW menyebutkan, wala yanzi'anna Allahul mahabata min suduri aduwikum. Jumlah kalian banyak, Allah akan cabut wibawa kalian dari hati-hati musuh kalian. Wala yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Allah akan cabut dari hati-hati. Allah Azza wa Jalla akan campakkan. Allah Azza wa Jalla akan campakkan di hati-hati kalian penyakit wahan. Ya Rasulullah, mal wahnu? Apa wahan itu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW dari Ibnu Umar, idza tabayatum bil 'inah, apabila kalian sudah jual beli riba 'inah, wattaba'tum aznabal baqar, mengikuti ekor-ekor sapi, waraditum bizar'i, kalian tinggalkan atau kalian senang dengan zara', cocok tanam, pertanian, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah. Tinggalkan majelis ilmu, karena majelis ilmu jihad, sibuk di sawahnya, tidak bisa mengatur waktunya. Jemaah lamun toah jerah begawian, kapan mau berhenti para jemaah? Kalau kita ngitung sibuk, tidak ada orang tidak sibuk di dunia ini. Semut aja sibuk, belalang sibuk, semua sibuk. Wa taraktumul jihada fi sabilillah, sallallahu alaikum dzullan. Allah timpakan kalian kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Maka poin ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, unsur penunjang dan penopang kekuatan kaum muslimin umat Islam bukan pada jumlah, bukan pada persenjataan, bukan kepada kecanggihannya, tapi kekuatannya ada pada tauhidnya dan ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Ambil contoh nyata dalam masalah tauhid. Kisah perang Hunain. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa yauma hunaini idz a'jabatkum kathratukum. Waktu perang Hunain kalian bangga dengan jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a, ternyata jumlah itu tidak berguna sama sekali. Yang mana para sahabat mengatakan lan nughlabal yauma min qillah, hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah. Apa istinbatnya para ulama? Di sini para sahabat kurang tauhid, kurang ikhlas. Padahal apa Allah Azza wa Jalla menyebutkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perang Badar sahabat hanya 313 atau 315, musuh 1000-an. Apa yang terjadi para jamaah? Allah Azza wa Jalla menangkan kaum muslimin. Kenapa? Karena terwujud pada diri mereka keikhlasan dan terwujud pada diri mereka al-mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat waktu perang Badar, ketika para sahabat sampai di Badar, berhentilah Nabi di suatu tempat. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau berhenti di tempat ini berdasarkan wahyu atau berdasarkan strategi perang?
Bayangkan sahabat nih para jemaah. Engkau berhenti di sini ada wahyunya atau memang strategi? Strategi. Kalau begitu, jangan ya Rasulullah, kita kuasai sumur itu. Ketika mereka kehausan, mereka akan mati nanti. Jadi mereka tidak berani meninggalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan ikhlas. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian minta pertolongan dalam keadaan genting kepada Rabb kalian, Allah kabulkan doa-doa kalian. Waktu perang Hunain, di sini kurang apa? Akhirnya apa yang terjadi? Para sahabat lari tunggang langgang dalam serangan kaum musyrikin yang pertama. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ana nabiyyun la kadzib, ana bani Abdul Muttalib. Aku seorang nabi tidak dusta, aku ini keturunannya Abdul Muttalib. Barulah sahabat-sahabat yang lari tadi itu kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka. Kekurangan ikhlas bisa menjadikan kita kalah. Karena kita dimenangkan oleh Allah bukan karena bukan karena persenjataan, bukan karena bilangan, bukan karena kecanggihan, tetapi yang memenangkan kita dengan sebab mewujudkan tauhid. Yang kedua, kekurangan al-ittiba terjadi pada perang Uhud. Nabi SAW mengatakan, la tabrahu, jangan tinggalkan gunung ini. Hatta law dhaharu alaina al-adu, meskipun musuh mengalahkan kita, jangan tinggalkan. Begitu pukulan pertama menang kaum muslimin, yang di atas gunung mulai terkecoh. Orang sudah mengumpulkan harta rampasan, masa kita hanya nonton di atas? Tergiurlah separuh. Pimpinan mengatakan jangan turun. Ternyata turun. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatum qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Begitu sudah menang, yang di atas turun, Khalid bin Walid belum masuk Islam, dia pukul pasukan pemanah habis, maka disinilah keadaan berbalik, kaum muslimin lari kocar-kacir sampai Nabi SAW naik ke gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman. Bahkan saat itu Nabi SAW kepalanya luka, giginya patah. Ketika kalian ditimpa pada perang Uhud, bukankah kalian sudah menimpakan kepada mereka 2 kali lipat? Di sini kalian bertanya, qultum anna hadza, kenapa kok bisa kalah kita? Qul huwa min indi anfusikum, katakanlah kekalahan itu dari diri kalian. Di sini kurangnya pada perang Uhud qillatul mutaba'ah, kurang ittiba kepada Rasulullah. Kalau mereka khiratun nas, manusia terbaik hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka kalah hanya karena satu sebab. Satu riwayat yang lain menyebutkan, riwayat Imam Ahmad, ada 2 sebabnya perang Uhud itu sahabat kalah. Yang pertama, waktu perang Badar, sahabat belum datang wahyu dari langit, dia sudah mengambil keputusan bagi tawanan perang itu boleh untuk ditebus. Padahal Allah menghendaki bukan ditebus, tetapi ditanam di dalam tanah. Maka perang Uhudlah Allah timpakan mereka. Ini qillatul mutabah, kurang ittiba, kurang ittiba. Bagaimana kalau tidak ittiba? Maka para hadirin rahmatullah azza wa jalla, unsur utama kekuatan kaum muslimin yang pertama al-uddah al-imaniyah, persiapan iman. Persiapan iman yang paling afdal, yang paling utama adalah tauhid dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cukup menjadi bukti peristiwa-peristiwa yang sangat agung dalam Islam. Perang Uhud, kemudian perang Hunain, yang mana kaum muslimin jumlahnya sangat banyak. Yang kedua unsurnya adalah al-uddah al-maddiyah, yaitu persiapan
kekuatan persenjataan dan personil. Maka sebabnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Persiapkanlah ya untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunggang kuda. Turhibuna bihi, dengan itu kalian menjadikan musuh-musuh Allah itu takut. Tapi wa ulal quwwatain, kekuatan yang paling utama adalah quwwatul iman, kekuatan iman. Karena kalau kita melihat Nabi SAW dan para sahabatnya, di mana persiapan Rasul dibandingkan para musyrikin? Di mana persiapan Rasul melawan Romawi? Di mana persiapan Rasul melawan Kisra? Tidak sepadan sama sekali. Tetapi apa? Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, inna kunna adzalla qaum. Kita dulu kaum yang paling rendah, paling lemah, paling hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah menangkan kita dengan Islam, dengan tauhid was sunnah. Famahma natdubul izzata bighairiha a'adzallana Allah. Kalau kita mencari kemenangan selain dari tauhid, selain dari sunnah, selain dari Islam, Allah pasti akan hinakan kita. Saya kira demikian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan kita motivasi, semangat untuk terus ya memperbaiki iman kita, menguatkan iman kita, merawat iman kita. Bagaimana iman ini bisa kita pertahankan sampai kita bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan kekuatan ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita dua, keselamatan dan kemenangan. Wassallallahu taala ala wa alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab.